Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Razikin Batubara dengan mata pelajaran agama. Baik, anak Bapak yang kelas 3, mari kita tampung tangannya, kita berdoa sama-sama untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shaliha. Amin. Baik, anak bapak semua yang kelas 3 silakan dibuka bukunya pada halaman 51, yaitu tentang syarat sholat. Syarat sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Jika syarat sholat tidak terpenuhi, sholatnya tidak sah. Syarat sholat dibagi dua, yaitu syarat wajib sholat dan yang kedua syarat sah sholat. Ada di buku kita pada halaman 51 bagian A, syarat wajib sholat itu ada sebanyak 5. Silakan anak bapak baca di buku kita ya. Yang bagian B-nya, syarat sah sholat itu ada sebanyak 4. Apabila ada salah satu yang tinggal dari yang 4 itu, maka sholatnya tidak sah. Nah, yang kedua, rukun sholat. Rukun sholat adalah hal-hal yang harus dikerjakan ketika sedang sholat. Jika salah satu rukun sholat tidak dilaksanakan, sholat yang dilakukan tidak sah. Rukun sholat adalah sebagai berikut. Lihat di halaman 52. Yang pertama, rukun sholat itu berniat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat. Yang kelima, rukuk dengan tumak ninah, i'tidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah, dulu tasyahud akhir atau disebut dengan tawaruk, membaca doa tasyahud akhir, membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir, mengucapkan salam yang pertama, itu semua adalah rukun. Yang terakhir, tertib dalam menjalankan rukun-rukun sholat. Apa yang dikatakan dengan tertib? Tertib itu adalah berturut-turut. Ya. Jangan duluan sujud baru ruku. Itu namanya tidak tertib. Nah, yang ketiga, sunnah sholat. Sunnah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Sunnah sholat dibagi dua, yaitu sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Apa saja yang disebut dengan sunnah qauliyah ada di buku kita pada halaman 52, mulai dari nomor 1 sampai nomor 9. Itu semua disebut dengan sunnah qauliyah. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Apa sunnah fi'liyah? Perbuatan. Qauliyah perkataan, fi'liyah perbuatan. Ada berapa di situ? Ada sebanyak 7 yang disebut dengan sunnah fi'liyah. Silakan anak bapak baca pada halaman 52. Nah, sedangkan pada halaman 53 itu adalah tentang praktek mengenai sholat secara bersama-sama. Sebelum melakukan praktek sholat, perhatikan hal-hal di bawah ini. Ada yang harus kita lakukan sebelum sholat. Nih, lihat pada halaman 53. Sampai di situ ada tata cara pelaksanaan sholat mulai dari awal sampai dengan salam. Baru di halaman 54, setelah rangkaian gerakan dan bacaan sholat sudah kamu penuhi, selesailah sudah rangkaian sholat yang telah kamu praktekkan. Sehubungan dengan pelaksanaan praktek sholat, berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan sholat. Ada berapa? 5 yang harus anak bapak perhatikan, A sampai E. Terus yang di bawahnya lagi adalah hal-hal yang membatalkan sholat, antara lain ada di situ banyak, mulai dari A sampai H. Mulai dari berhadas, tidak terpenuhi salah satu syarat sah sholatnya, ya, meninggalkan salah satu rukun sholat, menambah rukun sholat, makan atau minum dengan sengaja, ini bisa membatalkan sholat ini. Apalagi berkata-kata atau berbicara dengan sengaja, mendahului imam 2 rukun, tidak boleh. Terakhir, terbuka auratnya. Kalau sudah terbuka auratnya, maka batallah sholatnya. Baik, itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, sekarang tugas anak bapak di rumah yang pertama adalah tuliskan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, bapak harus melihat buku
supaya bisa menjawab ini. Yang kedua, jika salah satu rukun sholat tidak dilaksanakan, maka sholat yang dilakukan titik-titik. Ya. Yang ketiga, syarat sholat dibagi dua. Sekali lagi, syarat sholat dibagi dua. Tuliskan satu persatu. Yang dua itu tuliskan. Barangkali pada kesempatan kali ini cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga sholat yang 5 waktu. Insya Allah kita semua akan sehat walafiat. Allahumma fi khilafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.